Rakit PC lagi. Oke, jadi kali ini gua bakal rakit PC lagi. Buat apa? Buat gaming dan tentunya. Oke. Dan ya maaf banget, jadi audio kemarin tuh kegedean cuy. Jadi emang gua nggak ngecek 2 kali untuk proses editingnya. Jadi nggak apa-apa, kali ini kita perbaiki sound tersebut. Semoga tidak terjadi suara sound kegedean. Nggak apa-apa, kalian bisa mendengar musik sama background sambil. Oke, jadi kali ini bakal revisi lagi dengan budget sekitaran mungkin 4 juta ke bawah ya. 4 juta ke bawah. Jadi pakai prosesor yang bukan buat kaum mendang-mending. Kenapa bukan buat kaum mendang-mending? Karena ini prosesor itu bakalan kayak mending jangan ini deh, mending jangan itu deh, mending jangan ini, mending yang ini aja. Rugi dong. Yang bener aja. Rugi dong. Oke, jadi di sini mobonya itu pakai mobo H110 MVH Pro Plus dari produk MSI menggunakan soket LGA 1151, support prosesor Intel Celeron, Pentium dan Intel Core generasi 6 sampai 7. Lalu memiliki 2 channel slot RAM dan bisa dipasangkan sampai maksimal memori 32 GB. Support DirectX 12 dan untuk ukuran mobo ini yaitu ukuran micro ATX. Jadi kali ini gue bakal ngerakitan mid end ya, seri tengah. RAM-nya saya menggunakan RAM Hyperion dengan total 8 GB, ini satu keping, dan ini lebihnya lagi diskon aja jadi gue beli. Saya menggunakan satu single channel aja cuy, karena 8 GB itu menurut saya kurang cukup, jadi nggak ada dana lagi buat beli RAM tambahan, jadi apa boleh buat. Dan ya bukan buat kamu menuding. Oke, jadi prosesornya itu pakai i7 generasi ke-7. Nah, kenapa bukan buat kaum yang mending? Karena mending i3 generasi ke-10 itu udah lumayan tangguh dibandingkan si prosesor ini, dan harganya itu selisih lumayan jauh ya dari i3 dengan i7 ini. Ya, lebih mahal i7 dibandingkan i3. Cuman gua di mobonya itu lumayan mahal, gak kuat. Jadi apa boleh buat, jadi gue pilihnya yang i7 aja. Prosesor yang akan disandingkan untuk rakitan kali ini yaitu menggunakan Intel prosesor i7 generasi ke-7. Rilis pada tahun 2017, memiliki 4 core dan 8 thread, mak frekuensi sampai 4,2 GHz, cacenya 8 MB, TDP hanya 65 Watt. Support memori hingga 64 GB. Memori yang bisa digunakan yaitu DDR4 2133 atau 2400 MHz. Selain itu ada juga DDR3L 1333 atau 1600 MHz. Memiliki IGP Intel HD 630, support DirectX 12 dan dukungan lainnya. Dan untuk VGA-nya saya menggunakan AMD RX 570 4GB DDR5. Namun itu kekurangannya itu portnya cuman DVI only, jadi cuman bisa satu monitor aja, nggak bisa 2 monitor kayak. Dan VGA ini bukan bekas mining, ini bekas penggunaan pribadi. Jadi dari penjualnya itu bekas penggunaan dia sendiri, dia beli baru dan dipakai buat gaming, lalu dipakai buat kasir. Ya dia kasir ya sambil gaming kasirnya. VGA yang akan dipasangkan yaitu VGA RX 570 4GB DDR5 256 bit. Rilis pada tahun 2017, memiliki GPU 6 Polaris 20, arsitektur sudah GCN 4.0, sudah 14 nanometer, TDP 150 Watt dan PSU yang dibutuhkan yaitu sekitaran 450 Watt. Pin power untuk VGA ini membutuhkan pin power sebanyak 6-8 pin power, dan untuk VGA saya ini hanya tersedia port TVL only. Lalu untuk power supply saya menggunakan power supply KF405i4. Jadi pakai power supply KF450 ya. Di sini total dayanya itu sekitar 450 watt. Jadi ini buat nge-cover si VGA-nya cuy, karena si VGA-nya ini butuh TDP sekitar 150 watt dan rekomendasi power supply-nya itu sekitar 450 watt minimum, tapi nggak apa-apa gue paksain, tapi ya tetap sih tetap lanjut. Jadi si power supply KF450 ini ya cuy ya, dan ya ini ada 24 pin buat mobo, lalu ada 8 pin buat GPU, lalu ada
8 pin PCIe dan bercabang. Aduh anjir, oke 8 pin PCIe dan bercabang. Justru ini kalau bercabang kayak gini kurang recommended ya. Tapi nggak apa-apa, gue cuma butuh 8 pin doang sih, nggak butuh banyak-banyak. Selanjutnya PSU yang untuk cover segala kegiatan untuk GPU saya ini menggunakan PSU KF4050. Sudah sertifikasi 80 standar atau wide, efisiensi sampai 85%, dilengkapi dengan fan yang bakal menyesuaikan sesuai penggunaan daya listrik. Memiliki 3 proteksi terdiri dari OVP, SCP, dan OPP. Kabel dari PSU ini sudah lumayan lengkap ya. Ada kabel PCIe 8 pin sebanyak 2 buah, SATA sebanyak 6 buah, memiliki kabel molek sebanyak 2 buah, CPU sebanyak 8 pin memiliki 2 buah, dan 24 pin MOBO. Oke, dan untuk casing dari Venom RX, cuman gue nggak tahu tipenya nih Venom RX apa. Tapi yang jelas ini Venom RX dan depannya itu kaca dan sampingnya juga kaca. Oke, nah kacanya gue lepas dulu ya karena emang lagi ngetek video, lagi ngambil video. Nanti gue spill di akhiran aja. Di sini luas banget cuy. Ini ukurannya untuk ukuran ATX ya. Di sini ada kayak power supply di bagian bawah. Ini yang buat nyimpan HDD juga ada di sini. Lalu bisa dipasang kipas 4, pasang kipas sini yang 12 cm bagian belakang. Lalu di atas itu ada yang namanya itu fan. Ini ya, lubang ventilasi juga buat dari si CPU-nya. Ini bagian belakangnya juga ada kabel manajemen segala. Di bagian sini ya, power supply bagian bawah itu ada longgar banyak. Jadi ini adalah casing dari Venom RX. Gue nggak tahu tipenya ini Venom RX apa, karena gue cari juga nggak ketemu, paling tipe ya. Dan ini ada yang namanya kayak segi 5 gitu. Nanti kalau si kasih cahaya ya di cahaya sini, cahaya semacam ilahi atau semacamnya gitu. Nanti di sini tuh bakalan kayak bentuk segi 6 di sini ya, segi 6. Cuman gue nggak bisa kasih lihat karena kipasnya itu nggak terlalu bagus. Nah, di sini saya menggunakan 3 kipas yang ini warna biru LED dan ini warna merah LED juga. Ya ini kalau kalian cari di marketplace itu harganya sekitaran mungkin 15.000 semacamnya gitu ya. Justru ini warnanya kurang menggelegar, nggak nambah FPS. Jadi pilih yang nambah FPS dan pasti nambah FPS. Lalu untuk HDD atau storage dan OS-nya saya menggunakan SSD Kaizen 128GB buat OS aja karena dana gue mentok nggak cukup, jadi apa boleh buat ya. Dan untuk penyimpanan game segala macam saya menggunakan HDD dari Seagate MFP 1TB, diskon juga tapi ini sentilnya 100% dan ya aman, health-nya 100%. Gamenya udah banyak sih karena ini yang gue butuhkan buat ngetes game, tapi gamenya bajakan sih ya. So, jadi mari kita tes benchmarking dan gaming dan tentunya kita bakal tarik kesimpulan segala macam dan ya dan lanjut aja kita gaskan.
Rakitan PC ini menurutku udah oke lah, rakitan high end pada zamannya dan masih good buat dipakai di tahun sekarang ini. Menggunakan prosesor seri tengah atau mid end dan performa dari i7 generasi 7 ini hampir mirip sama i3 generasi ke-10. Sama-sama memiliki 4 core dan 8 thread, dan sayang banget kalau nggak manfaatin IGP dari i7 ini buat editing. Selain itu, VGA RX 570 ini masih playable buat game-game tahun 2020 sampai di tahun 2024. Kalau dipaksakan untuk main game AAA terbaru tahun 2024, VGA ini udah pasti ngos-ngosan dan suhunya pasti mentok di 85 Celcius, dan tergantung sirkulasi juga apakah ruangan ber-AC atau enggak. Kalau di ruangan saya ini dia agak kedap, jadi suhunya bisa nyampe segitu saya maklumin karena kamar saya itu lumayan panas. Namun untuk penggunaan saya, VGA ini saya undervolt, jadi suhunya mentok di 70 Celcius aja, hanya memakan power sekitar 90 watt aja. Tapi ini tergantung settingan undervolt juga ya. Yang saya sayangkan dari Vega ini adalah dipakai untuk live streaming hasilnya kurang memuaskan. Harus beli game capture kalau ingin live streamingnya dengan lancar, dengan resolusinya juga lumayan oke. Vega saya ini hanya memiliki port DVI only dan menurutku kurang memuaskan, nggak bisa dual monitor. Tapi mau gimana lagi ya, saya dapat Vega ini di harga murah gitu. Nah, jika di upgrade masih bisa, seperti up VGA, up Mobo, dan up RAM-nya dinaikin juga masih bisa. Namun penggunaan saya segini udah cukup lah, hanya ingin upgrade RAM aja kalau udah ada dana. Dan yang terakhir yang paling ditunggu-tunggu, berikut adalah total budget yang dihabiskan untuk rakitan kali ini berdasarkan harga marketplace. Dan terima kasih untuk yang berkomentar, BGM-nya kegedean terus ngomongnya kecepetan anjay. Oke, jadi maaf banget kalau ngomongnya kecepetan ya, emang kodratnya udah begini. Jadi kalau emang kecepetan di playback di YouTube aja kalian, di setting 0,5 supaya ngomong saya itu pelan. Dan ya dari backsoundnya kegedean bang, sama suaranya kecepetan. Oke siap, sama aja komentarnya, emang gue ngomongnya kecepetan, wajar dong. Bang siapa dong? Oh siap, dari Jempot Jagung. Anjir, nama kamu ramah banget ya. Aku nggak boleh berkomentar kasar, nanti aku tercap tidak ramah. Waduh. Bang kekecilan backsoundnya, siap, maafkan banget ya cuy. Sorry banget nih kalau soundnya kekecilan, nanti gue gedein sampai telinganya doer. Oke, Dimbat juga dari volume HP kalian, maksimalin volumenya. Semangat terus bang, BGM nya kecilin sedikit, aku udah subscribe, thank you. Siap. Semangat terus bang, lebih terbuka lagi aja kontennya, sering-sering kasih edukasi buat pemula yang mau rakit PC bang. Semangat bang. Oke siap. Nah, kalau untuk edukasi mungkin saya bakalan share di short ya, sepengalaman saya dalam merakit PC. Soalnya saya juga masih baru-baru juga buat ngerakit PC juga cuy. Jadi mungkin emang ada kesalahan lah atau inilah, sama takut ada penjelasan yang kurang. Mungkin nanti saya bakal perbaiki untuk kedepannya kalau misalkan emang ada kesalahan, tapi tegur aja saya cuy, biar nanti saya perbaiki gitu. Sekian dari saya, terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Jangan lupa sawer ya cuy.